Sebab sekarang saya pilih jadi trader, bukan sebagai investor. Karena saya saat ini butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saya jadi investor, saya tidak bisa mengalokasikan dana saya untuk investasi. Karena untuk investasi tidak mencukupi dengan kondisi keuangan saya sekarang. Terlebih lagi, untuk menjadi seorang investor tersebut, kita butuh dana yang bisa kita simpan dan tahan lama, tidak kita pergunakan. Dan itu butuh ilmu di mana kita bisa memilih saham yang aman serta memiliki pertumbuhan atau growth yang tinggi dan memiliki pertumbuhan dividen atau bagi hasil yang baik untuk kita. Jadi tidak mudah juga untuk menjadi seorang investor. Apalagi saya melihat dari berbagai di video-video tentang para investor, baik di YouTube maupun di Instagram dan di lain-lainnya, para murid Bapak Lo Keng Hong, saya lihat rata-rata mereka mempunyai ilmu fundamental, keilmuan yang sudah lumayan tinggi, makanya berani untuk menjadi seorang investor. Jadi kalau keilmuan kita di bidang saham ini masih rendah, seperti saya memilih untuk menjadi seorang trader terlebih dahulu, sambil saya belajar untuk bagaimana menjadi seorang investor. Itu solusi yang saya lakukan saat sekarang. Sebab di murid Bapak Lo Keng Hong tersebut ada yang sampai menjual aset serta seperti tanah atau rumah atau ruko untuk menginvestasikan uangnya sebagai investor, dan itu memiliki keberanian serta kemampuan untuk bisa berhitung dengan cermat, dan bisa saja uang tersebut hilang kalau kita salah menempatkan dana untuk investor tersebut. Sementara kalau ilmu kita belum cukup di situ, saya memilih belajar untuk menjadi seorang trader sambil mempelajari ilmu investor. Apalagi di saya untuk menjadi seorang trader tersebut, uang atau modal yang saya miliki saya ambil rata-rata dari uang panas atau dari uang kehidupan sehari-hari untuk menjadi trader tersebut. Maka saya merasa kelebihan yang bisa saya miliki untuk menjadi seorang trader hanya memiliki waktu serta bisa belajar untuk mencari atau men-screening saham-saham yang bisa saya tradingkan. Jadi waktu itulah yang berharga yang bisa saya manfaatkan untuk men-screening atau mempelajari saham-saham yang potensi naik. Dengan demikian, saya bisa mendapat penghasilan dari trader tersebut menjadi penghasilan harian atau mingguan atau bulanan, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang saya hadapi. Jadi teman-teman bisa menjadi bahan perbandingan kita untuk menjadi seorang trader atau investor, tergantung ilmu serta modal dan tenaga serta keuangan yang kita miliki. Dan hal tersebut tidak memaksa kita untuk harus selalu menjadi seorang yang seperti orang lain dapatkan, karena masing-masing kita beda kemampuan, beda keuangan, beda kondisi. Dan untuk itulah maka kita harus mencari di mana passion kita. Dan tidak menutup bagi saya untuk kemudian menjadi seorang investor jika kemampuan keuangan saya sudah mencukupi untuk dapat menginvestasikan dana yang tidak diambil untuk kebutuhan sehari-hari.